Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua, saya Muhammad Ridho Palevi. Saya merupakan mahasiswa Universitas Munawarman, Fakultas Teknik Prodi Program Studi Sistem Informasi. Di video kali ini, saya akan mempresentasikan apa itu ERP atau Enterprise Resource Planning. Tanpa basa-basi, kita masuk ke pembahasan pertama. Apa itu ERP? ERP atau Enterprise Resource Planning merupakan suatu modul sistem informasi yang memungkinkan organisasi untuk mengotomasi dan mengintegrasikan proses-proses bisnis utamanya. ERP memecah kebuntuan berbagai hambatan fungsional tradisional dalam organisasi dengan cara memfasilitasi sharing berbagai data, berbagi aliran informasi, dan mengenalkan atau menyalurkan praktik-praktik bisnis yang umum diantaranya semua pengguna dalam organisasi. Tujuan-tujuan ERP yang pertama itu ada mengkoordinasikan seluruh proses bisnis secara lengkap dan terpadu sehingga semua proses bisnis bisa direncanakan, dieksekusi, dikontrol, dan dievaluasi dengan data yang valid. Yang kedua adalah melakukan otomatisasi berbagai proses bisnis rutin yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga, menyediakan database umum untuk digunakan setiap orang yang memerlukan dengan akses tertentu. Yang keempat adalah mengurangi waktu proses kerja yang mungkin ada saat tidak menggunakan ERP serta menghindari duplikasi data. Yang kelima, meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengolahan barang sehingga pelayanan pada pelanggan bisa mendapat layanan terbaik. Berikut adalah tujuan-tujuannya. Yang selanjutnya kita akan membahas itu manfaat menggunakan ERP. Di sini ada 4, kayak ambil contoh, yaitu yang pertama adalah perencanaan dan manajemen terkontrol. Jadi semua rencana dan manajemen di perusahaan itu dapat dikontrol melalui ERP. Yang kedua itu akurasi data yang lebih baik. Menggunakan ERP kita bisa mengetahui apakah data ini benar atau tidak benar karena akurasi data pada saat menggunakan ERP sangat tinggi. Yang ketiga adalah peningkatan efisiensi dan produktivitas. Tentu saja menggunakan ERP ini dapat meningkatkan kinerja dan produktivitas di perusahaan kita, baik itu secara sistem ataupun secara human resource. Yang keempat adalah ekosistem perusahaan yang terintegrasi. Di sini membuat perusahaan kita nih lebih dapat dibilang lebih lancar pada saat proses kerjanya. Jadi terintegrasi tanpa ada hambatan-hambatan yang lainnya. Selanjutnya adalah tingkatan ERP. ERP sendiri ini memiliki tingkatan. Berikut adalah tingkatan-tingkatan ERP. Yang pertama itu ada ERP tier 1. Di sini di level ini sistem ERP mendukung agensi pemerintahan besar sebagai besar federal atau sebagian besar federal. Vendor ERP yang berada di tingkatan ini mendukung akuntansi, sumber daya manusia, dan pengadaan di pemerintahan. Yang kedua adalah ERP for government level tier 2. Software ERP yang berada di tingkatan ini kebanyakan berfokus pada pemerintahan negara bagian dan lokal dengan beberapa instalasi federal. Yang ketiga adalah software ERP tier 3. Di tingkat ini, software ERP mendukung perusahaan-perusahaan skala menengah, sebagian besar menangani beberapa bahasa dan mata uang tetapi hanya satu alfabet. Dan yang terakhir adalah ERP software tier 4. Di sini, tingkat 4 ERP dirancang untuk bisnis kecil. Sistem ERP untuk usaha-usaha mikro ini biasanya hanya berfokus pada akuntansi dan para profesional IT sering tidak menganggapnya sebagai sistem ERP lengkap. Berikut adalah tingkatan-tingkatan ERP. Tingkatan pertama adalah tingkatan yang paling tinggi dan yang keempat itu adalah paling rendah sampai tidak dianggap sebagai sistem ERP yang lengkap. Nextnya itu adalah karena kita sudah mengetahui apa itu ERP dan tingkat-tingkatannya, selanjutnya kita akan mengetahui bagaimana implementasi ERP. Di sini kita akan membahas aplikasi dan modul-modul
untuk implementasi ERP. Di sini ada 4. Ada software ERP yang dapat digunakan. Di sini ada 8 totalnya. Yang pertama adalah Get ERP. Get ERP atau Get Gema Techno Enterprise Suite merupakan rangkaian sistem ERP yang terintegrasi untuk membantu dan memudahkan proses pengolahan bisnis perusahaan. Sistem perusahaan ini cocok untuk digunakan segala jenis bisnis, antara lainnya pertambangan, konstruksi, manufaktur, retail, trading, hotel, food and beverage, real estate, sekolah, institusi pemerintah, engineering, proyek, keuangan, logistik, dan transportasi, dan masih banyak lainnya. Yang kedua adalah NetSuite ERP. Software ini adalah software ERP terbaik pertama yang dapat diandalkan, karena NetSuite ERP memiliki banyak fitur yang dimana perusahaan dapat melakukan penyesuaian kebutuhan bisnisnya, sehingga NetSuite ERP menjadi software yang ideal bagi semua kalangan bisnis. NetSuite ERP juga memiliki keunggulan dalam pencatatan keuangan, termasuk dalam mengaudit pengeluaran. Yang ketiga adalah Sage Intacct. Sage Intacct merupakan salah satu software ERP terbaik 2020 yang menawarkan banyak modul yang dimana alat keuangannya didukung oleh AICPA atau CPA. Sage Intacct juga dilengkapi dengan video tutorial dan panduan di setiap langkahnya, sehingga memudahkan Anda untuk menggunakan software ini. Sage Intacct juga memisahkan kontrol akses pengguna sehingga dapat diintegrasikan dengan aplikasi lainnya yang dilengkapi dengan proses ERP seperti pembayaran online, CRM, dan manajemen perjalanan. Yang keempat adalah Brightpearl. Software ini terintegrasi dalam platform toko online seperti Amazon, BigCommerce, Magneto, and Shopify. Brightpearl juga membantu perusahaan dalam mengembangkan bisnisnya dan mengatur alur kerja back office. Sistem ERP ini merupakan data penjualan secara real time, sehingga ketika stok kurang atau lebih, perusahaan dapat mencegah secara langsung. Selanjutnya ada Odoo ERP. Odoo ERP merupakan website atau software aplikasi terintegrasi dengan web builder, toko online, pos, CRM, dan aplikasi penjualan. Software ini membantu bisnis yang sedang berkembang karena menghadirkan platform dengan 1000 modul yang dapat dipilih. Yang keenam adalah Econ ERP. Di Econ ERP sendiri menghadirkan modul akuntansi yang dilengkapi fitur akuntansi seperti piutang atau hutang, akuntansi biaya, manajemen arus kas, dan manajemen arus kas. Software ERP ini membuat perusahaan menjalankan bisnisnya secara efisien dan akurat dalam pencatatan keuangan. Selain itu, kelebihan Econ ERP ini adalah pelayanannya 24 jam dari tim profesional yang akan membantu Anda. Yang ketujuh adalah Oracle. Salah satu software ERP terbaik yang menyediakan pendekatan cloud secara komprehensif adalah Oracle. Software ini memiliki indikator grafis yang ditampilkan secara real time untuk dapat dilihat di dashboard dan area kerja. Dan yang terakhir adalah Workday. Workday merupakan aplikasi cloud yang berevolusi dari HCM ke ERP dengan modul lengkap. Workday sendiri membantu bisnis lebih fleksibel dan mudah untuk menjalankan fungsi keuangan dan akuntansinya. Berikut adalah 8 software aplikasi untuk ERP. Dan selanjutnya, sekarang kita sudah mengetahui aplikasi-aplikasi apa yang akan digunakan di ERP. Selanjutnya kita akan mengetahui modul apa yang harus ada di ERP tersebut. Ada 10 modul dasar yang harus ada di ERP. Modul pertama adalah Accounting Management. Accounting Management ini setiap industri sangat membutuhkan modul ini karena manajemen keuangan setiap perusahaan pasti akan mengelola alur uang kas, utang piutang, pembayaran, dan transaksi lainnya. Bahkan untuk perusahaan kecil pun pasti melakukan hal-hal seperti itu. Yang kedua adalah Inventory Management.
Setiap perusahaan pasti akan memiliki stok barang, entah itu berupa barang, dagangan, ataupun aset. Dan modul ini, manajemen inventaris, sangat diperlukan untuk sistem ERP. Fungsinya adalah untuk melakukan pelacakan barang dan pengendalian stok barang yang ada di gudang, pesanan barang ke pemasok, dan sebagainya. Yang ketiga adalah manufacturing management. Fungsi ini yaitu adalah menyederhanakan proses manufaktur yang sangat kompleks. Beberapa fitur yang terdapat dalam modul ini yaitu bisa melakukan perencanaan produksi, pengaturan rute produksi, pemantauan jumlah stok bahan baku dan bahan jadi, dan lain-lainnya. Yang keempat adalah purchasing management. Modul purchasing management atau manajemen pembelian juga memiliki peran yang sangat penting seperti halnya modul inventory management. Modul ini sangat penting terutama untuk perusahaan manufaktur, retail, dan grosir karena bisa mengelola pembelian barang ke supplier. Modul ini juga membuat pengeluaran perusahaan Anda menjadi lebih terkontrol. Barang yang akan Anda beli ke supplier juga bisa disesuaikan dengan permintaan konsumen. Yang kelima adalah warehouse management. Untuk industri manufaktur, modul manajemen gudang sangat diperlukan untuk mengelola stok gudang, memantau pekerjaan, dan sebagainya. Bahkan modul ini memberikan informasi secara akurat dan detail mengenai inventaris. Fitur-fitur yang terdapat pada modul ini yaitu adalah audit barang, perkiraan barang, pelacakan, dan perpindahan stok, manajemen bill of material hingga manajemen pengiriman. Yang keenam adalah supply chain management. Perusahaan manufaktur juga membutuhkan supply chain management. Modul ini akan membuat perusahaan Anda terlihat ke seluruh rantai pasukan mulai dari awal hingga akhir. Fitur yang terdapat adalah manajemen inventaris, manajemen pelacakan logistik, manajemen pengiriman barang, dan sebagainya. Yang ketujuh ada project management. Project management adalah merupakan modul sistem ERP yang harus dimiliki perusahaan konstruksi dan permesinan. Sebab modul ini membantu perusahaan dalam membuat rencana proyek, mengatur anggaran di setiap proyek, dan mencatat waktu kerja, kinerja karyawan, dan sebagainya. Yang kedua adalah Customer Relationship Management atau CRM. Sebenarnya modul ini hampir sama dengan modul SCM, tapi modul CRM ini lebih berfokus ke manajemen pelanggannya. Fungsinya ini adalah untuk tidak akan lepas dari pelanggan seperti riwayat transaksi, laporan pola perilaku pembeli, email marketing campaign, dan masih banyak lainnya. Yang kesembilan adalah sales management. Modul ini sangat efektif mengelola prospek dan pelangganan, terutama untuk perusahaan yang menjual servis dan produk yang membutuhkan solusi terbaik. Modul ini membuat penawaran dan faktur, pemantauan siklus penjualan, dan laporan penjualan yang lebih terperinci. Yang 10 atau yang terakhir adalah Human Resource Management. Di modul ini sangat berguna untuk mengelola sumber daya manusia supaya lebih efektif lagi. Semua kegiatan yang berhubungan untuk pengelolaan karyawan bisa dipantau dengan modul ini. Misal, Anda bisa melacak jam kerja dan kehadiran karyawan. Berikut adalah modul dasar yang harus ada di sistem ERP. Di ERP sendiri banyak modul-modul yang ada tapi tidak disebutkan, tapi berikut adalah 10 dari modul-modul ERP yang harus ada pada saat membangun ERP. Berikut adalah presentasi saya terkait pengenalan ERP. Selebihnya saya mohon maaf. Jika ada salah kata juga saya minta maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.